Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngelombok lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau kasih 10 rekomendasi hotel terbaik yang ada di Pulau Lombok. Kita bakal banyak keliling hotel di video kali ini, dan ini bisa banget jadi referensi buat Bobers yang nanti mau liburan ke Lombok, karena Bocan akan membawa Bobers lihat pemandangan-pemandangan bagus di Lombok. Aduh, kalau ngomongin Lombok tuh excited banget sih, karena lautnya bagus tuh, pantainya cakep-cakep, bukitnya juga keren-keren. Ini Bobers harus sih, jangan ke Bali terus, harus coba melipir ke Lombok, karena Lombok tuh nggak serame Bali. Terus buat yang muslim juga pasti makannya lebih aman karena banyak restoran, banyak kan makanan halalnya gitu di sini kan. Dan pemandangan dari hotelnya, wah itu juga nggak kalah sama Bali, kece banget. Bobers penasaran hotel apa aja yang akan Bocan rekomendasiin buat di Pulau Lombok ini? Pastinya yang bagus-bagus dong. Nah, Bobers harus nonton ya videonya sampai habis. Kita mulai dari posisi nomor 10. Di nomor 10 ini Bocan mau kasih rekomendasi namanya Raja Kuta Mandalika. Sesuai namanya Mandalika, ini emang lokasinya tuh ada di dekat sirkuit Mandalika Bobers. Dan kalau Bobers lihat mungkin kok nomor 10-nya gede banget gitu ya. Maksudnya hotel gede gitu, hotel yang lumayan mewah. Nah, Bobers bisa nonton tuh video full reviewnya kenapa si Raja Kuta ini jadi peringkat 10. Ada beberapa alasan yang udah Bocan sampein di review fullnya, tapi di sini kita bahas bagusnya aja ya Bobers. Kalau Bobers penasaran hal-hal apa yang bikin dia di posisi 10, bisa nonton video sebelumnya. Oke, kita lanjut bahas. Ini harga kamar yang Bocan tempatin ini sekitar 1 jutaan, dan emang kamarnya tuh cukup luas, terus pemandangannya juga bagus banget. Dan kalau untuk harga termurah dari si Raja Kuta ini dan pas normal season ya, itu harganya masih di bawah 1 juta, sekitar 700-800. Tapi kalau misalnya pas musim MotoGP pasti harganya naik banget. Secara ini kan lokasinya bener-bener di dekat sirkuit Mandalika tuh. Dan untuk kamar yang 1 jutaan ini, tadi Bobers bisa lihat itu kamarnya juga cukup luas, desain kamarnya modern, tapi ada beberapa finishingnya yang kurang halus. Dan ya udah sih ketutup sama pemandangannya, karena pemandangan dari balkonnya tuh cakep banget. Lihat dong, kita bisa jalan-jalan ke pantai Kuta di sana, jalan kaki nggak pakai kendaraan karena posisinya strategis banget. Terus pemandangan sore hari, siang hari, aduh viewnya tuh juara sih, bagus banget. Nah, ini kita bisa habisin sore di sini Bobers, bisa main di pantai. Terus juga pantai Kuta Mandalikanya tuh rame ya. Jadi ada warga lokal dan ada wisatawan juga. Dan di sini kita nggak cuma bisa main air, tapi juga bisa sewa e-bike, terus bisa jajan street food. Jadi ini enak banget sih buat santai-santai. Dan untuk fasilitas hotelnya, si Raja Kuta Mandalika ini juga tadi punya kolam renang yang besar. Terus ya kamarnya pas malam sih lumayan oke nih Bobers, pencahayaannya. Tuh, ini suasana malam harinya. Dan pagi harinya sama kayak tadi, cakep ya, keren banget. Kalau untuk setting sarapannya di Raja Kuta Mandalika ini ya 7 aja sih Bobers, sarapannya standar. Bocan tuh sempat nginep 2 malam, sempat ngalamin yang buffet sama yang ala carte. Ya lumayan sih, variasinya sih lumayan ya untuk hotel bintang 4 gitu, tapi ya itu nilainya 7 aja. Next di nomor 9 ini ada Prime Park Hotel. Kalau tadi posisinya ada di dekat sirkuit Kuta Mandalika, kalau yang Prime Park Hotel ini lokasinya ada di Mataram, jadi di tengahnya Pulau Lombok. Ini hotelnya lebih ke hotel bisnis sih Bobers, jadi cocoknya buat kalau yang emang mau ada urusan bisnis ke Pulau Lombok gitu ya, dan cari yang strategis, mau kemana-mana gampang, bisa pilih hotel ini. Harga kamarnya itu mulai dari 500 ribuan, dan ini Bobers bisa lihat untuk harga 500 ribuan tuh mewah banget kamarnya. Tuh, ini juga bisa dibilang hotel baru, jadi semuanya masih kinclong, kamar mandinya, terus amenitiesnya juga semua lengkap, fasilitasnya juga lengkap. Tuh Bobers bisa lihat ya amenitiesnya, hair dryer segala macam. Terus di kamar mandinya tuh ada buat pegangan gitu, jadi kayak ramah orang tua gitu Bobers. Nah, kalau yang ini tipe kamar suite-nya ini harganya 3 juta per malam. Dan ini kamarnya ada 2 ruangan terpisah, yang tadi tuh living room dan ini kamar tidurnya.
kamar tidurnya juga luas. Terus di sana di kamar mandi itu ada fasilitas bathtubnya. Nah ini kamar mandinya lebih luas ya daripada yang deluxe tadi, tentu dong kan beda tipe. Terus juga kamar mandinya kelihatan estetik dan amenitiesnya juga lengkap banget. Dan area living roomnya ini ada TV dan udah smart TV juga. Jadi TV-nya tuh ada 2, di kamar tidur 1, di living room 1. Tuh kita bisa lihat pemandangan Oki-nya, Oki ya itulah masjid yang bagus itu di Lombok. Dan untuk sarapannya juga ini enak-enak nih Bobers, dan pilihan menunya variatif banget tuh. Ini rating sarapannya 8,5 ya, untuk ukuran hotel bintang 4 ini udah enak banget sarapannya. Dan next kita bahas kolam renangnya ya. Tuh, kolam renangnya juga ada di area rooftop. Kolamnya cukup luas, ada dewasa untuk anak-anak. Ini bagus banget pemandangannya karena kita bisa lihat sunset dari sini. Jadi kita nggak cuma bisa lihat pemandangan kota Lombok, tapi juga bukit-bukit yang mengelilinginnya. Cakep banget kan? Kita lanjut ke posisi 8. Ini ada Origin Lombok nih Bobers. Kalau Origin Lombok ini lokasinya tuh di sekitaran Kuta Mandalika juga. Jadi bisa dibilang cukup deket ya. Kalau misalnya Bobers mau nonton MotoGP bisa lah tuh naik ojek, atau kalau jalan kaki lumayan naik ojek sih paling nggak dari hotel ini. Nah ini hotelnya bentuknya dia kayak villa-villa gitu Bobers, tapi ada yang disewain per room. Jadi bisa dibilang hotel juga sih ya. Nah ini kamar yang Bocan tempatin harganya tuh 1,4, tipenya adalah full access suite. Untuk yang tipe standar harganya ada yang di bawah 1 juta Bobers, nanti Bobers bisa cek langsung. Terus untuk kamar Bocan nih ya, kamarnya tuh luas tapi kayak studio room gitu loh. Kamar mandinya tuh ada di samping ranjang. Di samping ranjang nih ada wastafel gitu tuh, dan di belakangnya tuh baru kamar mandi. Terus di depannya tuh tadi ada terasnya menghadap langsung ke kolam renang sih. Jadi enak banget kalau Bobers mau santai atau mau berenang dari kamar yang full access suite tadi tuh gampang. Dan hotelnya ini nuansanya sangat tropis dan alami. Tuh Bobers bisa lihat suasana sore harinya juga cakep, penerangannya oke, dan enak sih berenang di sini walaupun udah malam gitu ya. Dan untuk urusan sarapannya, kemarin tuh Bocan pas nginep sarapannya sih ala carte ya, tapi Bocan suka Bobers sarapannya walaupun ala carte. Dia penyajiannya tuh bagus, terus juga lengkap, nggak cuma makan sama minuman, tapi ada side dish kayak ada bakerynya, terus ada buahnya, ada jusnya. Jadi menurut Bocan walaupun ala carte sarapannya bisa dapat rating 8,5. Next kita lanjut ke posisi nomor 7. Ini ada Givanna Resort Kuta Lombok. Ini juga lokasinya deket sama sirkuit Mandalika, bisa jadi pilihan kalau misalnya Bobers mau nonton MotoGP. Dan Givanna Resort ini Bocan suka banget karena area gardennya tuh rapi dan cakep banget. Dan ini bentuknya kayak villa-villa gitu Bobers. Jadi ada yang 1 kamar tidur, ada yang 2 kamar tidur juga kayaknya. Cuma kalau yang Bocan ini tipe 1 kamar tidur. Dan ini ada private poolnya. Ini harganya itu sekitar 2 jutaan ya, hampir 2 juta, 1,9 lah ya. Dan kamarnya sih ya worth it aja maksudnya, karena ada private pool, terus juga ada kamar tidur yang nyaman seperti ini, dan di sampingnya tuh tadi ada dapur. Nah itu di sebelah sana kamar mandinya nih Bobers. Kamar mandi, terus ini kamar mandinya sih tanpa bathtub, tapi kamar mandinya tuh luas banget dan kelihatan natural banget. Ada spot yang nggak pakai atap gitu lah ya, tapi aman. Tuh Bobers bisa lihat ya, kamar mandinya bersih juga. Nah kalau yang ini tuh area living room sama dapur Bobers. Jadi ada kompor, terus ada chiller juga, bisa taruh minuman buat dinginin. Dan ada private pool sama ada daybednya juga di sebelah sana, seru ya. Cuma anak Bocan tuh lebih suka berenang di main poolnya, karena main poolnya tuh lebih bagus, ada area pasirnya gitu loh. Nah ini ada tipe-tipe villa lainnya. Nah kalau yang sebelah sini nih main poolnya nih Bobers. Ini dalam ya, buat bule sih aman, tapi buat kita orang Indonesia yang tidak terlalu tinggi jangan kesana-sana kalau nggak bisa berenang. Nah ini area pasir di kolam anaknya, seru banget. Dan ini suasana malam harinya. Tuh malam harinya juga penerangannya oke. Bocan suka sama tamannya sih Bobers. Tamannya tuh tertata banget. Jadi walaupun kesannya tuh panas ya, tapi kalau masuk ke Givanna tuh hawanya adem-adem gitu loh. Tuh ini suasana malam hari di dalam villanya, pencahayaannya oke ya. Tuh oke, penerangan sampai ke kamar mandi. Terus untuk sarapannya, karena ini kan bentuknya villa gitu, jadi sarapannya tuh dia ala carte. Dan
Di sini restorannya deket sama kolam ikan, terus di gardennya tuh tadi ada hewan-hewannya juga Bobors. Nah ini untuk sarapannya tuh, porsinya gede walaupun dia ala carte ya, tapi porsinya tuh gede dan jusnya juga fresh banget. Terus tadi ada egg benedict sama ada pancake, ini juga pancake-nya enak banget. Dan untuk rating sarapannya Bocan mau kasih nilai 8,5 sih, karena sarapannya tuh enak. Next di posisi ke-6 kita lanjut ke hotel yang ada di sekitaran Senggigi. Ini bukan Senggigi sih, lebih tepatnya Pamenang ya. Pamenang yang agak ke Lombok. Ntar Bocan takut salah, Lombok Utara sih kalau nggak salah. Ya pokoknya Senggigi maju lagi lah. Nah kita mau review, ini namanya Kayana Hotel Bobors tuh. Hotelnya tuh di pinggir pantai. Dan ini bentuknya kayak villa-villa gitu juga sih. Dan ini gede banget villanya, jadi kita bisa naik buggy car buat diantar ke villanya. Nah ini tipe villa yang Bocan pesen. Jadi dia bentuknya tuh bangunan satu rumah gitu. Ada pagernya, ada private poolnya juga. Harganya ini sekitar 1,5 atau 1,7 gitu deh Bobors. Worth it banget kan, villanya segede gini. Tapi harganya tuh masih di bawah 2 juta dan kamarnya juga nyaman banget. Ada AC sama ada kipas angin. Terus ini ada televisi, tapi ini belum smart TV ya. Jadi dia masih TV internasional biasa channelnya. Dan kamar mandinya juga luas banget. Di tengah sini ada bathtub. Terus di depannya itu ada wastafel. Terus di sampingnya nih ada cermin buat make up sih. Nah di kiri kanannya tadi tuh ada kloset sama shower. Tuh mewah banget villanya, buat harga 1,7 ini worth it sih. Apalagi posisinya tuh di pinggir pantai juga. Jadi kalau misalnya Bobors tuh mau main-main ke pantai itu gampang. Dan lengkap sama private pool. Cuma ya ini kan di bawah tuh ada kayak meja gitu ya. Harusnya sih lebih lengkap lagi tuh kalau dia kasih microwave atau apa gitu. Cuma itu nggak ada Bobors. Jadi ya nggak disediain kompor atau apa yang buat ngangetin makanan gitu. Nah ini yang juara dari Hotel Kayana ini, pantainya bagus banget. Jadi di seberang sana itu Gili Trawangan Bobors, Gili Trawangan atau Gili Air gitu deh. Jadi kalau mau ke Gili ini lumayan deket nih buat ke pelabuhannya dari villa ini. Dan penerangan di malam harinya juga nyaman banget tuh. Kasurnya ada kelambu-kelambunya, cocok sih buat yang honeymoon juga. Dan ini suasana pagi harinya. Bocan nggak dapet view sih Bobors karena villanya itu nggak yang pinggir pantai. Ada yang tipe pinggir pantai tapi itu harganya sekitar 2 juta, ya hampir 3 jutaan sih. Nah ini kita mau sarapan. Sarapannya itu ada di restoran dan itu restorannya tinggi banget. Kalau jalan kaki capek, tapi tenang kita bisa diantar sama buggy car. Nah ini Bocan suka banget sama restorannya karena dia tuh kan posisinya di atas bukit gitu ya. Dan itu pemandangannya cakep banget. Sambil makan beneran kita bisa lihat lautnya. Nah kalau sarapannya dia ala carte, cuma ini Bocan dapat 2 packs doang, jadi nambah spaghetti sama nambah apa ya tadi ya. Pokoknya ada yang nambah 2 menu gitu deh. Menurut Bocan sih worth it karena makanannya enak dan sarapannya walaupun ala carte itu juga nilainya 8,5 karena makanannya enak dan suasana di restorannya bagus banget. Posisi nomor 5 kita mau ke hotel yang namanya lupa apa nih. Ini apa ya? Amber Beach Lombok. Astaga, sempat ngeblank karena Bocan nggak pakai skrip, maaf ya. Ini Amber Beach Lombok, lokasinya itu ada di daerah Praia. Tapi ini Praianya tuh Praia yang agak minggir gitu loh Bobors. Jadi dari Selong Belanak masih ke sana lagi. Agak terpencil banget posisi hotelnya. Tapi view lautnya tuh juara. Lautnya biru banget, bersih. Dan kamarnya juga bagus nih. Kamarnya luas. Ini tipe suite-nya harganya sekitar 2.500.000-an Bobors. Dan pemandangannya langsung ke laut. Tuh, lihat deh lautnya cakep. Untuk kamar tidurnya itu juga nyaman. Ada fasilitas AC. Dan di depannya itu ada sofa-sofa gitu. Sama di depannya juga ada televisi. Tuh kamarnya simple ya, tapi oke kok. Jendelanya juga sederhana banget kayak jendela zaman dulu, tapi ya bisa lihat pemandangan laut lah. Nah ini di dalam kamar disediain minibar, tapi minibarnya berbayar. Terus juga ada lemari simple gitu, disediain bathrobe. Dan kamar mandinya nggak ada bathtub sih Bobors, jadi cuma shower walaupun harganya sekitar 2 jutaan dan tipe suite ya, tapi dia nggak ada bathtubnya. Terus kalau yang tipe suite-nya tuh kalau nggak salah ada yang di
lantai atas sama lantai bawah. Cuma kalau Bobers mau dapet laut view-nya lebih leluasa, pilih yang lantai atas sih. Dan ini sarapannya, restorannya tuh ada di pinggir pantai, dan ini sarapannya juga ala carte. Tapi ala carte di hotel Lombok tuh ya rata-rata worth it sih. Tuh ini ada nasi goreng Lombok, terus ada apa green ball ya, apa lupa namanya. Itu sarapannya enak Bobers, walaupun ala carte ratingnya Bocan mau kasih nilai 8,5. Nah ini pantainya juga bersih, bagus, cuma pasirnya tuh pasir yang sakit kalau diinjek sih. Jadi kita bisa lihat pemandangannya aja, kecuali kakinya Bobers kuat ya buat injek-injek pasirnya. Dan ada fasilitas kolam renangnya juga. Kolam renangnya tuh ada untuk dewasa sama anak-anak. Nah yang di pinggir sini nih bisa nih buat anak-anak. Cuma kalau yang di tengah sini dalam di atas 1,5 deh. Bocan aja nggak nyampe buat nyentuh lantainya. Ini enak banget, kita bisa berenang di sini ditemenin bulan. Dan lanjut ke nomor 4, kita mau nginep di Novotel Lombok. Ini lokasinya ada di Kuta dan ini hotel legend juga. Udah lama banget berdirinya di Lombok. Dan kemarin juga sempat diinepin sama banyak ridersnya MotoGP. Nah kalau Novotel Kuta Lombok ini, dia itu bangunannya nuansanya tradisional banget. Dan untuk seukuran hotel lama ya Bobers, menurut Bocan sih kamarnya masih oke lah. Cuma penerangannya aja yang perlu diterangin dikit. Dan kamarnya juga cukup luas, ada AC dan kipas angin pastinya. Terus juga di depannya tuh ada TV sama ada sofa. Dan kamar mandinya juga clean semua, nggak ada nuansa yang jadul-jadul gimana. Kalau kamar mandinya nih lebih terang dibandingin kamar tidurnya sih. Nah terus ada area terasnya juga, ini Bobers, terasnya menghadap ke kebun-kebun gitu. Ini banyak sih pilihan di tipe Novotel Lombok ini. Ada yang tipe deluxe biasa, sampai ada yang tipe suite, sampai ada yang villa ya. Kalau yang kamar Bocan tempatin kemarin tuh Bocan lupa harganya, sekitar 1 jutaan sih Bobers, sekitar 1,5 juta lah. Dan sarapannya tuh ada di restoran yang di pinggir pantai. Oh ya, Bocan mau mention juga. Jadi kalau Novotel Lombok ini dia tuh banyak aktivitas seru buat anak-anak. Jadi seru sih kalau misalnya Bobers nginep sama keluarga di sini. Cuma nih untuk sarapan ya, pas kemarin Bocan nginep itu agak sedikit berantakan karena banyak menunya yang habis dan kita mau ngambil apa-apa tuh harus nunggu. Sarapannya ratingnya 8 aja sih Bobers. Terus kita bahas fasilitas lainnya ya yang ada di Novotel ini. Kolam renangnya yang ada di Novotel ini banyak sih. Jadi ada kolam dewasa, terus juga ada kolam anak-anak. Dan ini ada disediain water slide juga. Seru kan Bobers? Ini salah satu hotel keluarga terbaik sih yang ada di Lombok menurut Bocan. Tuh, ini berenangnya juga nggak perlu takut kedinginan. Yang ada sih takut kepanasan ya. Dan untuk ke area pantainya juga kita gampang banget aksesnya, dan di sini disediain banyak apa kayak gazebo gitu. Jadi Bobers bisa santai, nggak perlu takut kepanasan, bisa nikmatin lautnya, bisa nikmatin bukitnya tuh, cakep banget. Kita lanjut ke posisi nomor 3, kita mau review Katamaran Resort. Nah ini lokasinya ada di Senggigi. Agak melipir lagi dari tadi kita ke Kuta, sekarang kita ke Senggigi. Katamaran ini juga bisa dibilang hotel legend sih, karena berdirinya udah cukup lama dan ini nuansanya mewah banget, mulai dari area lobbynya, terus servisnya juga oke. Nah untuk Katamaran ini harganya mulai dari 1 jutaan sih ya Bobors. Tapi kalau untuk kamar yang Bocan tempatin ini tuh tipe Ocean Suite View deh kalau nggak salah namanya. Itu harganya 1,9 per malam, dan Bobers harus pilih yang lantai atas karena pemandangan lautnya tuh lebih jelas dari atas dibandingin dari yang lantai bawah. Terus kamarnya juga cukup luas, dan ini kamar mandinya gede tapi gak ada batapnya. Terus kelihatan nuansanya clean sama mewah banget ya Bobers. Cuma kalau pas malam pencahayaan di kamar mandinya perlu ditambahin. Nah ini dari teras kamar Bocan, bagus banget kan pemandangannya. Kalau pas lagi cerah kita tuh bisa lihat sunset sama Gunung Agung di Pulau Bali di seberang sana. Oke banget. Nah ini pencahayaan di kamarnya. Kalau di kamar oke, tapi kalau di kamar mandi Bobers tadi lihat sekilas itu gelap. Nah suasana pagi harinya kita disambut laut biru. Ini seru kalau misalnya Bobers buat bawa anak-anak juga, karena area poolnya tuh nanti luas banget. Nanti Bobers lihat ya.
Nah, sarapannya dulu kita bahas. Sarapannya ala carte, rata-rata ala carte. Terus tapi ya oke sih, kita bisa nambah Bobers katanya. Kalau misalnya ngerasa masih kurang, itu bisa nambah. Terus sarapannya, makanannya juga enak. Nah, ini kita lihat kolam renangnya. Kolam renangnya tuh ada 2. Kalau yang depan kamar Bocan itu kolam yang aqua pool kayak gini, jadi transparan dindingnya. Kalau yang di sini ini kolam anak-anak. Hotelnya tuh gede banget, jadi dari ujung kamar Bocan ke ujung pool yang anak itu jalannya lumayan sih. Jadi hotelnya cukup luas gitu. Lanjut di posisi nomor 2 ini ada Royal Avila Boutique Resort. Aduh, ini Bocan juga jatuh cinta banget sama hotel ini karena lihat dong, desainnya bagus banget. Desainnya tuh yang ala-ala Yunani gitu, ala Mediterranean. Dan pas banget karena posisinya di pinggir laut yang biru. Jadi nyatu banget gitu loh suasana ala-ala Santorini dengan laut-lautnya Lombok gitu. Walaupun cuaca di Lombok panas ya. Terus kamarnya ini harganya mulai dari 4,7 per malam. Duh, lumayan ya. Dulu tuh sebelum MotoGP pas dia baru-baru buka soft opening gitu, ini suite-nya masih 2,5 Bobas. Tapi kalau sekarang tuh udah hampir 5 juta. Sedih sih. Tapi ya oke lah kalau misalnya Bobers mau ngerasain suasana nginep ala Santorini di Pulau Lombok gitu kan, daripada harus jauh-jauh ke Santorini, pesawatnya mahal. Dan untuk kamarnya juga menurut Bocan itu kamarnya luas banget dan ada fasilitas bathtub. Terus bathtubnya juga itu yang menghadap ke laut gitu loh. Tuh, kamar mandinya bersih dan balkonnya juga kece nih. Kita bisa lihat pemandangan laut biru sama kolam renang, dan kalau pas sunsetnya cerah itu dapat sunset juga dari sini Bobers. Nah, jangan lupa ya kalau Bobers di sini harus bawa properti dan foto-foto karena cakep banget desainnya. Jadi ini fotogenik semua deh tempatnya. Nah, ini main poolnya. Aduh, main poolnya bener-bener keren. Infinity poolnya nyatu banget ya sama laut di sana. Tuh. Walaupun harga kamar suite-nya lumayan, tapi ya sebanding sih karena menurut Bocan tempatnya tuh bagus. Kalau misalnya Bobers mau lebih hemat, bisa pilih tipe kamar lainnya. Itu harganya kalau nggak salah sekitar sejutaan. Sejuta apa 2 juta ya? Bocan lupa ngecek Bobers. Ya nanti Bobers bisa lihat langsung ya. Dan untuk harga makanannya, ya namanya juga hotel mahal, harga makanannya lumayan. Tapi Bocan suka sih sama servisnya di sini. Servisnya tuh bagus banget, staffnya tuh ramah-ramah, dan hotel ini tuh bukan chain hotel yang kayak internasional gitu loh. Hospitality-nya tuh dipegang sendiri, tapi servisnya tuh bagus. Nah, ini suasana pagi harinya. Tuh di sana kelihatan ada Gunung Agung. Nah, kita sarapan ala carte lagi. Tapi worth it sarapannya walaupun ala carte. Ini Bocan dapat berapa menu ya? Dapat 3 atau 4 ya? Lupa. Tapi sarapannya tuh enak sih Bobers. Sarapannya Bocan mau kasih rating 9 ya. Walaupun ini ala carte tapi tempatnya mendukung juga. Dan ini ada fasilitas gym sama spa-nya juga Bobers. Lanjut kita mau bahas di posisi nomor 1. Ini baru aja Bocan review kemarin. Bobers pasti udah pada nebak. Nomor 1-nya adalah Pullman Lombok Mandalika. Kenapa Pullman Lombok Mandalika ini jadi nomor 1? Karena menurut Bocan ini paling perfect ya Bobers. Dari segi servis, dari segi makanan, sampai ke lokasi. Bocan suka banget sama Pullman Lombok Mandalika ini. Nah, ini area lobbynya juga mewah, terus cakep banget karena pemandangannya langsung ke laut. Kalau pas cerah kita bisa lihat sunset. Dan pilihan kamarnya juga banyak, tapi kalau misalnya Bobers mau yang kamar terbaik kayaknya harus ambil yang tipe Ocean View ya. Kalau ini Bocan ambil yang tipe eksekutif. Ini harganya sekitar 2 jutaan. Terus ranjangnya juga ini super king, cocok buat Bobers yang bawa anak-anak. Dan kamarnya tuh luas, gak kalah luas. Kamar mandinya juga luas banget, ada fasilitas bathtub. Terus ada shower sama kloset terpisah. Disediain amenitiesnya juga lengkap nih Bobers. Terus ada area terasnya juga di depan ranjang. Dan kalau yang tipe eksekutifnya ini menghadap ke villa gitu. Nah, kemarin Bocan nginep di sini sambil ngerayain malam tahun baru sih. Jadi ada restoran all day diningnya dia, namanya tuh Air Restoran. Nah, ini pas malam tahun baru kita bisa makan buffet di sini. Menunya tuh enak-enak dan lengkap banget tuh. Bobers udah nonton full reviewnya belum? Karena di sana udah Bocan bahas semua tentang makanan-makanan dan serunya malam tahun baru di Pullman Lombok. Dan sarapannya, ini juga sarapannya
terbaik kayaknya selombok, karena di sini akhirnya bisa sarapan buffet dan menunya tuh banyak, terus juga masakannya enak-enak dari menu tradisional, western, pokoknya pilihannya variatif banget deh. Sarapannya Bocan mau kasih nilai 9. Dan selain itu fasilitas di sini juga seru buat bobers yang bawa anak-anak karena ada indoor kids club. Ini permainan yang ada di kids clubnya, terus ini ada fasilitas gymnya juga. Terus kolam renangnya tuh juga nanti bobers bisa lihat nih, kolam renangnya luas banget. Nah ini ada e-bike. E-bike-nya ini sewa ya 125 per jam. Bobers bisa jalan-jalan di area hotel sampai ke area sirkuitnya tuh, seru banget kan. Dan yang paling seru lagi dari hotel ini pastinya kolam renangnya. Kolam renangnya tuh gede banget dan akses ke pantainya juga gampang. Dan ini poolnya ada yang untuk dewasa sama untuk anak-anak bobers. Cuma pas kemarin Bocan nginep, pool anak-anaknya tuh lagi dibenerin. Dan di samping pool ini ada pool bar, cuma pool barnya belum beroperasi tapi bisalah dikirim dari restorannya. Tuh seru banget nikmatin suasana sore di sini sambil nungguin sunset, bisa main ke pantainya juga. Tuh kalau pas cuacanya bagus kita bisa lihat golden sunset di sini. Dan tiap sore katanya tuh ada sapi lewat. Ini hotel yang ramah anak juga di Lombok nih. Mau bawa anak, mau honeymoon, mau liburan, semuanya menurut Bocan masuk kalau ke Pullman Lombok ini. Dan sekian review 10 hotel terbaik di Pulau Lombok. Semoga bisa jadi referensi ya buat bobers yang mau liburan ke Lombok, dan bisa jadi hiburan nih buat bobers yang belum bisa kemana-mana. Sama kayak Bocan juga lagi belum bisa kemana-mana. Jadi maaf kalau videonya uploadnya rada-rada lama. Tapi semoga bobers terhibur ya. Terima kasih udah nonton. Dadah.